Huha, huha, huha.
سيدنا محمد مذن الداعي وشفائها ودافع البلاء وعافتها وبسط الرزق وزيادتها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مذن الداعي وشفائها ودافع البلاء وعافتها وبسط الرزق وزيادتها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مذن الداعي وشفائها ودافع البلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa ittihabi bisirrati wal manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terbuka jiwa kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya secara penuh dan penuh kesadaran, secara indah, dan selalulah mudah-mudahan semua kita di akhir hayat kita, kematian kita disambut langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin fi bayani taharah lil ma'rifah tentang bab bersuci. Bab bersuci pada ma'rifatullah, yaitu mensucikan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aipiha ala nau'aini, yang terbagi pada dua perkara. Pertama adalah taharah, mensucikan ma'rifat kita bisyifatillah, pada sifat. Yang kedua adalah bijatillah, masih pada bagian tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh mengatakan payaspul qalbah, maka hendaklah seseorang itu mereka itu membersihkan hati mereka itu. Wa yahsulu lahu nazar wa yahsulu lahu an-nazru, mereka memiliki pandangan yang menghasilkan bi ainil qalbi min nurillahi ta'ala, satu pandangan mata hati atau ruhnya memiliki mata ruh, atau disebut juga mata hati. Di dalam hati itu ada ruh, atau ada sir, di dalam sir itu ada ruh. Min nurillah, sudah merupakan daripada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi asrarul guyub tadi dia suka sibuk wa asgala qulubahum, mereka sibuk dengan asrarul guyub, tentang rahasia-rahasia kegaiban alam semesta ini,
terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala yang terpaut di dua keadaan. Bisa jamal Allah, bisa jalal Allah Subhanahu wa taala. Bimir atil qalbi, yang terjadi di hatinya, karena yang dialog itu bisa hati. Kalau sir itu dia rumus saja sir itu. Jadi saya pernah mengisahkan kemarin, kalau lisan kita, akal kita itu berbicara itu panjang lebar. Panjang lebar itu menunjukkan itu akal, lisan atau akal. Tapi kalau dia berbicara banyak kesimpulan-kesimpulan, itu sudah hati itu. Itu sudah hati. Di dalam hati ada sir. Sir itu kalau berkata dia hanya rumus. Nah, rumus. Contoh perkataan hati. Misalnya hati, perkataan hati. Waktu di jalan, bina banyak orang berdiri di pinggir jalan, bisa razia polisi ini jalan. Itu hati itu, ya kah? Hati itu razia aja. Dilihat sekalinya razia juga. Nah, kenapa aku jar tidak tadi itu tidak berbalik jar? Aduh, ya kah? Tuh hati. Tuh khatar yang disifat dari hati sifatnya, benar dia. Jadi melihat hati. Wah, ini aja kisah-kisahnya aja kayak padahal kere juga ajar nih. Nah, itu hati itu hati. Penglihatan hati itu yang disebut dengan, kalau orang mukmin nanti yanjuru dia melihat binurilah, melihatnya itu dengan nur Allah. Nah, pasti benar. Nah, itu yang hati nurani yang asli. Cuma kita ini kan banyak hati nuraninya palsu. Iyalah. Nah, palsu, bukan kita ini hati nurani yang bersifat nafsu, sifatnya kecenderungan tabiat. Karena sukanya perempuan terus dipilih. Ya Allah. Nah, karena sukanya janda terus dilirik. Nah, dilirikkah. Nah, misalnya itu nafsu namanya. Menurut hati nuraniku jar. Waduh. Aku nih dingai sadang sudah bertambah bini dingai jar. Oh, jar bini. Enggak apa-apa aja dong bini. Tinggal tunjuk aja. Siapakah? Bipai Pak Loy di pengadilan ribut dengan istrinya, guru nak bercerai. Apa penyebabnya? Jar hakim jadi bertengkar terus nih. Jadi masalah anaknya anak siapa sebenarnya? Anak seikungannya hanya baru punya anak satu orang. Tuh pisah aja sudah jar, aku aja yang bawa anaknya jar istrinya. Padahal hakim ajar ulun ATM-nya, ulun mah kartunya, gara-gara kartunya itu keluar uang. Kenapa jadi ini mah aku anak? Kalau tidak ada ATM-nya bagaimana jar? Kalau tidak ada mesinnya jar istri? Nah, maulah keluar uang jar. Nah, jar hakim itu yang dipersoalkan. Bertengkar itu jadi pertengkarkan, sudah aja pulang aja sudah, berdamai aja sudah jar hakim. Kenapa berdamai? Kamu Pak Loy, kalau tidak berdamai kayak apa? Ambil uang? Oh iya aja Pak Loy. Jadi kayak apa Pak Hakim? Dah bawa bulik aja dengan mesin-mesinnya ke rumah. Mau aja Bibe, ya kah? Nah, kita memahami agama itu harus lengkap. Syariat, tarekat, apalagi ma'rifat dan hakikatnya harus lengkap. Sempurnakannya. Amal-amal soleh kita tuh tarekat namanya. Amal-amal soleh kita tuh tarekat. Iyalah. Nah, pengawasan aturannya syariat namanya. Ya lah. Nah, aturan-aturan itu syariat, jangan sampai menyalahi dari syariat. Makrifat itu media pembelajaran kita. Ya kita dudukan nih belajar. Ilmunya di situ tuh. Kalau tidak ada makrifat kita gagal. Nah, hakikat itu buahnya, jar saya udah kadar jalane. Hakikat itu buahnya. Apa hakikat itu? Perasaan merasakan jalal dan jamal Allah, kebesaran dan keindahan Allah dalam hidup ini, tenggelam di dalam itu. Nah, tapi kadang-kadang untuk tenggelam itu bisa dikata saja, melakukannya tidak bisa dikata. Maka kamu perlu pimir atil qalbi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu yanjuru binurillah. Orang mukmin itu jar Nabi melihat sesuatu binurillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Contoh melihat dengan nur Allah.
alam semesta ini. Nah, ada rumus kemarin. Ini rumus. Coba melihat alam semesta biar. Ini dengan nur Allah. Jangan pakai akal lah, diterima aja. Nah, diterima, dipahami. Nah, adalah kelihatan disorotakan. Adalah. Bapak Ridwan, doakan Pak Ridwan ini supaya banakan bininya, bang banak lain duannya lain bininya, duannya kan bisa banak. Nah, 7 lapisan, ya kah? 7 lapisan. Kalau biasa orang menyebut 7 martabat, sab'atul martabah. Jadi 7 martabat. Yang dikena ada martabat, maksudnya tingkatan alam semesta ini sampai sini. Coba lihat. Atsat yang di tengah, lihat di tengah dulu. Atsat itu jasad. Alam jasad, alam johir kita nih, alam jasad. Yang kedua alam misal, alam khayal. Pernah lapin mahayal? Mahayal pernah. Sebelum berjalan gini, mahayal kalah dulu. Setelah mahayal itu ada lagi alam ruh. Nah, ini sering tidak tahu, tapi sebenarnya ruh ini paling dekat dengan kita. Kenapa? Karena ruh itu sendiri ada dalam diri kita. Dia ada, tapi dia punya alam juga, dia punya jalan. Makanya ruhnya kemana? Bila kita beribadah, ruhnya kepada Allah kah? Atau kepada makhluk kah? Yalah. Ruhnya kemana? Nah, ketiga adalah alam yang disebut dengan alam mulki. Mulki. Mulki itu alam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah yang disebut dengan para malaikat terletak. Makanya malaikat itu dia melihat dengan roh, ya kan? Roh pada umumnya, roh tidak bisa melihat malaikat atau alam roh. Bukan roh tidak bisa melihat, salah. Alam roh, nih alam lah. Alam roh dikuasai oleh malaikat. Jin, setan di alam roh juga dia. Tapi karena dia hanya berada sampai alam roh, dia tidak bisa menguasai alam mulki, alam kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut dengan alam kekuasaan Allah. Nah, di atas lagi alam mulki ini ada namanya alam malakut. Ini kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerajaan Allah sudah. Jadi aturan Allah. Nah, kalau pingin melihat kerajaan Allah ini di sini di alam kelima ini. Alam keenam namanya alam jabarut, alam keperkasaan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh alam lahut sendirinya Allah. Ya lah, nah coba lihat. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berzikir kepada Allah, sampai zikir asik lah, hanya Allah aja ada, bahkan kita tidak merasa lagi ada, alam semesta ini tidak ada, hanya Allah saja ada. Alam semesta ini seolah-olah musnah, tidak ada lagi, hanya Allah saja. Kita itu berada di alam lahut sebenarnya. Yalah, alam lahut itu alam yang parakakan lagi pang kadang lagi kah, habis gak sudah, dekatakan lagi kalau lagi lah, ditarik. Nah, dasar kayak itu juga lah, bebaya kelihatan lah. Alam lahut sudah tuh, alam panah tuh, alam lahut sudah tuh, paling puncak dah. Cuma itu waktu kesana itu tuh alam jabar malakut mulki ini itu tidak sempat terlihat, ya lah, alam roh tidak sempat. Nah, gitu. Nah, itu sama dengan kemarin 7 lapisan. Lain 7 lapis wadai, lain. Kita melihat nasi, sebuah nasi. Nasi itu namanya alam asad, alam johir. Maka ketika kita beragama diajarkan Tuhan bahwa nasi itu adalah rezeki dari Allah. Itu masuk di alam misal sudah. Nah, alam misalnya sama persamaan itu alam misal aja lah. Alam misal rizkun minallah. Naik lagi di atas, itu namanya padlun minallah. Padlun itu karunia. Padlun itu sudah di alam roh. Mengatakan padlun, coba cari padlun tuh, cari, enggak ada. Kecuali Sri Habib namanya siapa? Mama Habib lah, padlun rasanya namanya bin lah. Nah, itu nama orang. Ini padlun minallah, ini maksudnya karunia Allah. Mana karunia Allah lah? Nah, susah kan tuh cari. Padahal becongkongan nih karunia Allah semuaan. Yang ada nih mah karunia Allah semuaan nih. Nah, di atasnya lagi namanya rahmat Allah. Nah, ini Nur Muhammad nih, rahmat Allah. Kadang-kadang hujan disebut itu. Nah, ketika orang bicara tentang rahmat Nur Muhammad,
Itu sudah bicara di alam mulki namanya. Makanya tidak masuk akal. Kayak apa masuk akal? Nggak bisa memahami ya lah. Naik lagi alam asma atau sifat rahman ya Allah, atau rahman rahim Allah, pengasih dan jadi kalau pian memandang alam semesta ini sebagai rahmat Allah, apa saja yang pian pandang ini adalah rahmat Allah, melihat orang rahmat Allah, kehidupan ini rahmat Allah, itu sama pian itu sudah berada di asma Allah, rahman dan rahim Allah. Jadi yang pian lihat itu sebenarnya rahman rahim Allah aja lagi. Itu berarti bermakna juga makna lain pian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah rahmat, percikan daripada rahmat dan rahman dan rahim Allah itu adalah rahmat Allah. Iyalah hasil daripada rahman rahim Allah itu rahmat. Rahmat itu Nur Muhammad, maka sama dengan bersalawat. Nah yuk, makanya ajaran Nabi ilmu itu penting. Man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, atau man talaba babal ilmi, siapa yang menuntut ilmu satu bab saja. Hari ini pian 7 bab insya Allah. Satu bab saja pian menuntut ilmu, khairun, lebih bagus, min alfi rakaatin, lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Jadi kalau 7 bab 7000 rakaat pian malam ini sholat. Nah, kemudian amal pian tuh pian hadiahkan pulang kepada ibu bapak pian. Amal pian tuh pian hadiahkan kepada ibu bapak pian, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, nyatakan pian hadiahkan. 7000 itu kali 10 jadinya berapa? Berapa, bro? Jadi 70.000 rakaat sembahyang kalau pian hitung pahalanya. Nah, itu pentingnya ilmu nih. Makanya malaikat bingung mencatat, kalkulator sampai rusak. Nah, rugi kalau tidak menuntut ilmu. Bila malam minggu pian tidak hadir, 70.000 rakaat pian tertinggal. 70.000 rakaat itu kalau pian kerjakan seumur hidup pian tidak bisa. Ditambah lagi di dalam setiap bab ilmu itu selalu dia mengajak pian tafakur kepada Allah. Nabi mengatakan, man tafakkaru sa'atin, siapa yang bertafakur 1 jam, pian berapa jam duduk? Nah, lebih sejam lah. Khairun min sab'ina sanah, lebih bagus daripada 70 tahun beribadah. Tambah 70 tahun, 70.000 rakaat tambah 70 tahun. Kaulah pian dalam hidup pian melakukannya tanpa begitu. Nggak bisa sholat aja pian semalaman. Nggak bisa. Semalaman tuh paling 100 rakaat. Kerjakan aja 3 minggu atau 4 minggu 100 rakaat setiap malam, bengkak lutut pian. Kalau tidak percaya coba aja. Nah, coba aja. Nah, 7 ini persamaan lah. Nah, kedudukan makom ruh pun ada di situ. Tuh ada rumus yang kita bikinkan. Ada ruh jasadi, ada ruwani, ada sultani, ada qudsi. Sudah gini itu dulu. Mau kibian aja tuh. Nah, ulun berkisahkan. Nah, karena itu ujar Rasulullah, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu mir'atul mu'min, cermin bagi mukmin yang lain. Artinya mukmin itu tidak berbeda, wahid saja, satu aja maknanya. Ketika kita satu semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, satu janganlah bahasanya, beriman kepada Allah. Yang banyak itu suhudul kasrah ilal wahdah, yang engkau banyak melihat beriman kepada Allah itu satu aja. Kasrah itu wahdah juga, hanyalah satu juga. Maka ketika itu engkau melihat wahid Allah subhanahu wa ta'ala. Hu wahid, hu wahid, hu wahid. Ya kah? Pian duduk kita sini sama, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Hu wahid, hu wahid, luar biasa. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya waqila al-alim yanqashu wal arif yasfalu. Orang alim itu yaskalu ya. Orang alim itu yanqashu, mengukir dia. Wal arif, orang arif itu yaskalu,
Orang arif itu ialah memoles-moles dia. Memoles apa maksudnya nih? Orang alim menganalisis benar dan tidak. Orang arif tidak perlu dia menganalisis. Dia sudah menyimpulkan Allah itu maha hak, maha benar. Huhai. Tidak perlu lagi dia berproses. Yakin dia melewati saluran khatir yakinnya tadi di betul gaib lah. Yakin atau di Gunyah lihat kitab Gunyah tadi itu, yakin dia sudah. Alam semestanya tidak lain adalah menggambarkan jalal dan jamal Allah. Selesai. Dia memoles saja dirinya, bisa tidak memahami, mengenali, memarifati jamal dan jalal Allah subhanahu, keindahan dan keperkasaan atau kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang penting, bagaimana kita memahami keadaan. Jangan sampai salah paham. Ada orang bule baru masuk Islam, pas bertanya kepada Pak Loi, kau bersunat jar? Aku nih perlu bersunat juga Pak Loi. Kau harus bersunat Pang, jar Pak Loi. Cuma salah menjelaskan Pak Loi ini Pipai. Hati-hati Pang bersunat nih bule aja. Kenapa aja bule? Padahal orang ini sudah masuk Islam kan, bersunat bagus ya kelak. Aku dulu jar Pak Loi, habis bersunat tidak bisa jalan 1 tahun ya Pak Loi. Wah, orang bule, bahaya bener nih bule. Nyapakan diri ya, merenung boleh, bertanya kapan itu terjadinya? Waktu aku umur 1 tahun ya Pak Loi. Ya kalau Bib masih umur 1 tahun belum bisa berjalan Bib. Ya kalau 1 tahun kemudian aja bisa berjalan Bib. Pak Loi-nya nasib juga Pak Loi ini menasihati orang. Salah paham terus. Oh kayak itu coba aja cocok kayak masih. Aku nak bersunat aja jar bule, kalau ada bule sinilah bersunat aja terserah. Nangkar bersunat. Kesimpulannya, mensucikan ma'rifatullah minggu kemarin disuruh oleh Syekh Zikir seperti huha. Kalau sekarang disuruh huwahid. Kalau tidak paham huwahid, turun ke huhai. Huhai itu Allah yang maha hidup. Maka setiap kehidupan ini, yang bernapas, yang bergerak maupun yang diam tenang, itu bermakna hidup. Jadi apa aja buku pun hidup. Buku ini kan terdiri dari kertas. Salah satu sifat daripada hidup itu adalah memiliki eksistensi, memiliki keberadaan. Maka ketika kita melihat kitab berwarna enggak dia? Berwarna. Ada eksistensi enggak? Ada keberadaan enggak? Ada. Berarti dia hidup. Makna hidup itulah menggambarkan, menjohirkan, menampakkan sifat bisa jabar Allah, bisa kohar Allah, bisa jalal Allah, bisa juga jamal Allah subhanahu wa ta'ala. Ujar Syekh Jaini Dahlan, dari sisi mana pian bisa melihatnya. Nah, kesimpulannya ternyata ma'rifah, membersihkan atau toharah ma'rifah itu pada diri kita melewati zikir yang dibarengi dengan penghayatan terhadap zikir yang di dalamnya itu bermakna bisa jama, bisa jala. Lakukan itu 5 menit barang sehari. Nggak bisa 5 menit, 10 menit, nggak bisa 10 menit. Terserah Tuhan aja. Ada kisah Pak Loi Bipai. Nah, kisah Pak Loi pulang. Ada orang berpacaran Bipai di Pak Loi ini di atas pohon Bipai mengintipkan orang berpacaran. Bipai, ini bagi salon Nabi pejaulun lah, pian nak mendangarakan terserah pian naik. Habis itu rupanya orang berpacaran ini yang lakinya guru pina nak menggasak itu tuh lanjutan aja. Kalau hamil jadi istrinya bujur juga jar istri jar perempuan istrinya kan lain kan tanda tahu juga. Kayak hamil kayak apa jar apa nih jar istri susah jar perempuan ini tadi. Bila hamil kita serahkan lonong di atas saja. Pak Loi mendengar di atas bibir pohon, buat turun langsung Pak Loi, marah-marah Pak Loi, enak aja Pak Loi, aku menonton aja, ini maulah diserahkan dengan aku, ada anak
diserahkan on aku. Udah bertanggung jawab namanya itu ya Bale. Ya kah? Orang yang berjuang ma'rifatullah, berjuang untuk mengenal ya Allah, pasti Allah akan menjawab ya kah perjuangan seorang hamba untuk ma'rifatullah. Insya Allah taharah lakukan saja tanpa harus beban lah lakukan. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari cerita ini. Mudah-mudahan kita tergosok juga diri kita dari kesalahan Syekh Abdul Qadir Jailani, berkahnya ya kan, kita akui diri kita tidak banyak amal atau sangat tidak ada. Mudah-mudahan keberkahan Syekh mengalir pada diri kita, darah daging kita, sehingga kita juga disukai dan dicintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.